Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membaca satu kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas. Kitab yang beliau beri judul Usulu Da'watis Salafiyyati. Usul ataukah pondasi yang dibangun di atasnya Da'watus Salafiyyah. Sebagaimana yang kita maklumi bahwasanya jalannya para salaf itu bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar melabeli namanya di ujung sebagai seorang salafi, tetapi manhaj salaf itu hakikatnya adalah kita berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manhajan wa aqidatan wa suluqan wa akhlaqan. Kita mengikuti Rasulullah dari sisi akhlaknya, dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya. Dan kalau seandainya hanya sekadar pengakuan, maka cukup banyak orang-orang mereka mengaku. Munafikin sendiri pun mereka mengaku bahwasannya mereka mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Ketika orang-orang munafiqun mendatangi kau Muhammad dan mereka mengatakan sesungguhnya kami mempersaksikan bahwasanya engkau adalah benar-benar Rasulnya Allah. Begitu juga kalau seandainya cukup sekedar pengakuan, maka niscaya orang Yahudi dan orang Nasrani adalah pengikut terbaik dari pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi toh pengakuan mereka dibantah oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana Hanifa Muslima. Dan tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan tidak pula seorang Nasrani, tetapi beliau seorang Muslim yang lurus agamanya. Mereka mengatakan Isa sebagai anaknya Tuhan, tapi bersamaan dengan itu mereka mengakui kami pengikut Nabi Ibrahim. Yahudi mengatakan Uzair sebagai anaknya Tuhan, tapi bersamaan dengan itu mereka mengaku bahwasanya kami pengikut Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim adalah di antara seluruh para nabi dan rasul yang memerangi kesyirikan. Bahkan beliau dikenal sebagai Abul Anbiya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, penyakit ini adalah sebuah penyakit, bukan berarti kita sudah bersih, bukan berarti kita tidak termasuk khitab di dalamnya. Ya, nah bisa saja hari ini kita mengaku sebagai pengikut salaf, saya sebagai seorang salafi. Nah disinilah kita ingin membuktikan apakah benar kita jujur sebagai pengikut salaf ataukah tidak. Ya tidak, jangan sampai seperti kata penyair Arab, semua orang mereka mengaku sebagai kasihnya Laila dan Laila tidak mengenal orang yang mengaku sebagai kekasihnya. Taib, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari apa yang telah saya sampaikan tadi, ya pentingnya bagi kita untuk bercermin dan berkaca apakah pengakuan kita selama ini sebagai pengikut salaf benar ataukah tidak benar. Ya, karena ketika kita mengaku diri kita sebagai pengikut salaf, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita jalani. Nah inilah poin-poin yang akan disebutkan oleh Syekh dalam kitab beliau dari asal yang pertama sampai asal-asal atau usul yang lainnya.
yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, dan kita mulai pada aslu al-awwal. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala, al-aslu al-awwal al-ihtimam wal 'inayah bi talab al-'ilm asy-syar'i wat tafaqquh fi ad-din. Qala fi hin anna katsiran min al-jama'at al-islamiyyah al-yawma munfaridatun 'an al-'ilm asy-syar'i, wa fi hin anna katsiran min atba'i tilka al-jama'at munfaridun 'an al-'ilm asy-syar'i, fa inna ad-da'wata as-salafiyyah تولي طلب العلم الشرعي أهمية كبيرة، إذ هو الركيزة والأساس المتين الذي تقوم عليه الحياة، فبناء الفرد وبناء المجتمع لا يقومان ولا يصلحان إلا بالعلم الشرعي. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل، فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. طيب. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita langsung baca di halaman 26 dari kitab kita. Dan saya tidak membaca muqaddimah dan juga tidak membaca asal atau apa tujuan Syekh menulis kitab ini. Asal yang pertama yang beliau sebutkan, dari ciri-ciri khas para pengikut salaf dari zaman dahulu sampai hari ini, mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang berada di barisan yang paling terdepan untuk menuntut ilmu. Ya, dan itu merupakan tugas pokok yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika diutus kepada mereka seorang rasul, yang rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dan rasul tersebut mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Ini wazifah, ini tugas pokok dan tugas yang paling terbesar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengubah manusia dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan cahaya ilmu, sehingga lahirlah orang seperti Abu Bakar Siddiq, lahir orang seperti Umar bin Khattab, seperti Umar bin Uthman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib. Dan tidaklah kita membaca dari biografi para ulama, dan kehidupan para salaf kita terdahulu kecuali pembahasannya adalah ilmu dan ilmu. Ya, ada di antara mereka menghafal Quran umur 7 tahun. Ada di antara mereka menghafal Quran umur 10 tahun. Ada di antara mereka umurnya masih belasan tahun sudah menjadi mufti. Ya, ada di antara mereka berguru, berjalan menuntut ilmu dari seorang syekh kepada syekh yang lainnya. Itu yang kita baca dari kehidupan mereka. Iya, maka orang yang mereka mengaku dirinya sebagai pengikut salaf, ya, nampak dari awal, ya, ciri-ciri khasnya adalah semangat untuk menuntut ilmu. Ya, dan orang-orang yang mereka punya kesemangatan terhadap dakwah ini, punya kegirohan kepada dakwah ini dan membela dakwah ini, tetapi tidak ada kesemangatan untuk belajar, tidak ada kesemangatan untuk menuntut ilmu. Ini merupakan tashwish daripada tashwish syaitan. Ya, mereka berbicara atas nama dakwatus salafiyah, mereka berbicara membela dakwatus salafiyah dengan modal semangat tanpa dibarengi dengan ilmu. Ini tidak akan menegakkan dakwah, ini tidak akan memberikan kebaikan pada dakwah, tapi justru ini menghancurkan dakwah itu sendiri. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela oleh seorang Yahudi, "Assam alaik ya Muhammad," celaka bagi engkau wahai Muhammad, celaka bagi engkau. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha membalasnya, celaka bagimu dan laknat bagimu. Difa' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah adalah jihad di antara jihad yang terbesar, dan wajib setiap muslim dan setiap muslimah membela kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika, ya, seorang Yahudi mencela Nabi Muhammad, "Assam alaik wa la'nan alaik."
Apa kata Nabi SAW? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, tidak demikian. Cukup engkau mengatakan wa alaik, demikian juga kepada engkau wahai Yahudi. Dia telah melaknat saya, kenapa engkau melaknat dia? Subhanallah. Apa pelajaran yang diberikan oleh Nabi kita SAW? Pelajaran yang diberikan oleh Nabi SAW membela dakwah, membela sunnah, membela kebenaran, membela al-haq. Bukan hanya sekedar banyaknya follower di Facebooknya, kemudian dia berbicara seenak perutnya dia atas nama apa? Da'watus salafiyah. Ya, akhirnya yang menjadi sasaran serang adalah para duat, para guru, para asatidah. Ini model di kalangan mereka. Padahal ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para guru kita, para ustadz-ustadz kita dan juga para ulama kita, di majelis mereka, mereka sering membaca, belajar, nuntut ilmu. Pelajari hal-hal yang menjadi pondasi dalam hidupmu. Bagaimana engkau salat, bagaimana engkau berpuasa, bagaimana engkau bertaharah, bagaimana engkau berwudu dan seterusnya. Bagaimana engkau punya akhlak yang baik. Ya, makanya orang-orang yang mereka ihtimam dengan ilmu, orang-orang yang mereka semangat dalam belajar, semangat menghadiri ilmu, pembahasan kitab-kitab para ulama, kebanyakan dari mereka orang-orang yang tidak sibuk dengan perdebatan, karena mereka tidak punya waktu untuk hal-hal yang enggak penting seperti itu. Bisa difahami ya ikhwah? Jadi ini merupakan ciri khas. Makanya disebutkan di sini oleh Syekh, fi hinin anna katsiran minal jama'atil islamiyah, kalau kita melihat kebanyakan dari jamaah-jamaah Islamiyah hari ini, mereka munfalitatun, mereka itu melepaskan diri mereka dari ilmu syar'i. Tidak ada semangatnya mempelajari ilmu syar'i. Yang satu sibuk bagaimana bisa duduk di parlemen, yang satu bagaimana bisa mendapatkan keimanan dengan mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang satu sibuk dengan ritual-ritual. Demikian kita lihat daripada jamaah-jamaah tersebut. Sehingga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, kita akan mendapatkan anna katsiran, kebanyakan dari orang-orang yang mereka berada pada jamaah-jamaah tersebut, mereka melepaskan diri mereka dari ilmu syar'i. Tetapi yang menjadi ciri khas da'watus salafiyah, ciri khas orang-orang yang mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri khas orang-orang yang mereka menisbatkan dirinya kepada salaf adalah tuwalli talabal ilmi syar'i. Mereka adalah orang-orang yang sangat peduli tentang ilmu syariat ini, dan itu menjadi pokoknya mereka dalam jalan-jalannya mereka. Karena sunnah di sini mereka nggak ada demo, mereka nggak ada demonstrasi, mereka nggak ada ini, nggak ada itu. Yang ada pada diri mereka apa? Nuntut ilmu itu saja sampai mereka mati. Orang-orang ikhwan muslimin di negeri Yaman, sebagaimana mungkin pernah saya ceritakan, mereka mentertawakan Syekh Muqbil rahimahullah. Ini si Muqbil yang ada haddatsana fulan, haddatsana alan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah haidnya demikian, sibuk sama haidnya perempuan. Subhanallah. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan bahwasanya metode kami inilah yang bagaimana kita berusaha untuk menegakkan syariat Islam, untuk tegak hukum-hukum Allah. Mulailah mereka berdakwah dengan dakwah sistem politiknya mereka. Apa yang dilahirkan oleh orang-orang ikhwal muslimin di negeri Yaman. Dan kalau kita membaca sejarah kerusuhan, peperangan, kelaparan yang terjadi hari ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada keterlibatan ikhwal muslimin di negeri Yaman. Siapa yang membaca sejarah dan siapa yang pernah tinggal di Yaman akan mengetahui, mereka juga termasuk andil di dalam fitnah yang terjadi di negeri Yaman hari ini. Dan alhamdulillah ahlus sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka. Di tengah gonjang-ganjing fitnah yang terjadi di negeri Yaman, kita melihat murid-murid Syekh Muqbil, guru-guru kita dan ulama-ulama negeri Yaman, mereka tetap dengan apa yang mereka dapatkan dari guru mereka, mengajarkan anak-anak muslimin tentang kitabullah, mengajarkan anak-anak muslimin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan anak-anak muslimin bagaimana mereka menjadi seorang muslim sejati dengan akhlak yang mulia. Dan subhanallah, justru inilah kebaikan yang
didapatkan. Dan murid-murid Syekh Mukbil rahimahullah, alhamdulillah, ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di seluruh dunia, ya mereka mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah. Hampir seluruh dunia kita mendapatkan muridnya Syekh Mukbil. Itulah keberkahan daripada ilmu itu sendiri. Adapun pergerakan apa yang mereka dapatkan dari pergerakan? Tidak ada syirik yang hancur, tidak ada bid'ah yang dimusnahkan. Yang ada banyak berjatuhan korban dari kalangan muslimin atas nama jihad itu sendiri. Bisa difahami? Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, idh huwa raqizatu wal asas al matin. Dan ini merupakan sesuatu perkara yang asas, sesuatu perkara yang raqiza, suatu perkara yang mereka fokus, tarkisnya mereka di situ. Ya, yang dengannya akan tegak kehidupan. Ya, dengannya akan tegak kehidupan pribadi manusia dan perkumpulan manusia. Karena tidak akan tegak kehidupan pribadi dan masyarakat, para hadirin dan hadirat, kecuali dengan ilmu syar'i. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah, beliau telah berkata, tidak akan terperbaiki umat ini kecuali apa yang telah terperbaiki umat yang lalu. Kehidupan jahiliyah yang sangat mengerikan. Anak-anak wanita yang lahir dibunuh. Mereka tawaf di Ka'bah, di tempat suci, dalam keadaan telanjang. Beraneka ragam kerusakan yang terjadi. Yang kuat menindas yang lemah. Riba di mana-mana. Ya, penindasan dari sisi fisik, penindasan dari sisi harta. Tapi subhanallah, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran dan Sunnah, yang ini merupakan pokok dari ilmu. Lahir pemimpin-pemimpin, lahir orang-orang yang mereka memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat luar biasa. Kerasnya mereka kepada kebatilan, tetapi sesama mereka berkasih sayang. Ketika Abdullah bin Amr, Said bin Amr al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu masuk bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau berkata, wahai Umar, sayangilah rakyatmu seperti engkau menyayangi dirimu dan keluargamu. Bencilah kepada rakyatmu apa yang membuat engkau benci untuk dirimu dan rakyatmu. Jangan kau bedakan rakyatmu yang jauh denganmu dengan rakyatmu yang dekat denganmu dengan rakyat yang jauh darimu. Ratakan perekonomian, ratakan pembangunan. Ini yang dinasihati oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebelum beliau mengenal Islam, orang yang dikenal keras, sangat keras. Ya, tetapi subhanallah, didikan yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab berkata, wahai Sa'id, ya, saya bukan orang yang pantas untuk melakukan itu semuanya. Saya nggak pantas. Saya bukan orangnya. Saya tidak mampu untuk menjalankan tugas yang mulia ini. Dan begitu juga gubernurnya beliau, Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika orang-orang mengadu akan kepemimpinannya beliau, ya, banyak hal yang mereka adukan. Di antara yang mereka adukan, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, gubernur kami ini, ya, di setiap bulan ada satu hari dia tidak bekerja. Satu hari dia tidak menemui kami sebagai rakyatnya. Kemudian Said bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, sulit untuk saya mengungkapkan kenapa saya tidak bekerja satu hari dalam satu bulan. Tapi karena saya sudah disidang, kata beliau, saya cuma punya baju ini saja di badan saya. Sehingga 15 hari sekali baju saya cuci, kemudian saya jemur. Sehingga pada waktu itu saya tidak punya baju. Besoknya ketika baju saya kering, baru saya akan keluar. Subhanallah, seorang gubernur, ya, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, yang Umar pada waktu itu menguasai sepertiga dunia. Tapi begini kondisi dan keadaan gubernur Umar bin Khattab. Dengan apa mereka dididik? Apakah mereka dididik dengan uang? Apakah mereka dididik dengan kekuasaan? Tidak. Mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Mereka dididik oleh Rasulullah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya membawa kisah ini ingin menguatkan dan menyebutkan sudut dari efek ilmu yang mereka miliki.
Iya, kita belum berbicara tentang bagaimana hubungan mereka dengan Allah, bagaimana hubungan mereka dengan sahabatnya, bagaimana mereka hubungan dengan temannya, bagaimana mereka memiliki attitude yang baik, dan bagaimana bentuk pengorbanan dan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala kebaikan itu ada pada diri mereka, dan itu tidaklah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah kecuali terdidik dengan ilmu agama. Oleh karena itu, siapa saja di antara kita yang mencintai dakwah ini dan kita menisbatkan diri kita kepada dakwah ini, maka semangatlah belajar. Tidak ada bermanfaat kita memakai nama kita sebagai seorang salafi. Gak ada manfaat kita pakai akun di Facebook seorang salafi, tapi malas untuk nuntut ilmu, tidak hadir di majelis ilmu. Pembahasannya bukan pembahasan ilmu. Ya, ini ciri khas. Maka Syekh menyebutkan ini asal yang pertama. Mafhum ya? Menisbatkan diri kepada salafi, belajar nggak pernah, debatnya semangat. Ini merusak, saya katakan ini merusak. Walaupun tujuannya apa? Ingin membela dakwah. Merusak ini seperti ini. Ya, wallahu alam, bisa saja mungkin karena kejahilannya, atau bisa saja penyusup yang sengaja menyusup di tengah-tengah Ahlussunnah untuk menjelekkan citra dakwah Ahlussunnah itu sendiri. Oleh karena itu kata Syekh, walidha fa innallaha amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam Muhammadan bil ilmi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengedepankan ilmu sebelum dia berkata dan sebelum dia beramal. Allah mengatakan dalam ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan beristighfarlah engkau dari dosa-dosamu. Ya, la ilaha illallah ucapan, istighfar adalah amalan. Nah, sebelum seseorang berucap, sebelum seseorang itu beramal, apa yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya? Ilmuilah. Bisa difahami? Jadi seorang penuntut ilmu atau seorang salafi, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ilmunya dia ketika dia mengenal sunnah pertama kali, misalnya di tahun 2010, ilmunya berbeda dengan hari ini yang sudah beribu dua tahun 2021. Jangan awal kenal kajian tahun 2020 yang dihafal 3 kul, sudah 2021 juga masih 3 kul. 2010 yang tahu bahasa Arab assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, ya, di tahun 2021 masih itu juga bahasa Arabnya, nggak berubah-berubah. Di tahun 2010 hadis yang dihafal innamal a'malu binniyat, di tahun 2021 masih itu juga hadisnya, nggak berubah-berubah. Kemudian mengaku saya seorang salafi, ya, saya seorang pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu kita para hadirin dan hadirat kalau nanti kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah engkau gali dari warisanku? Kalau beliau tanya, apa yang telah engkau hafal dari hadis-hadisku? Sementara engkau diberikan hidayah oleh Allah sudah puluhan tahun. Bisa difahami? Nah, ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ini nasihat untuk kita sendiri ya. Terkadang kita senang di salafi bukan ilmunya. Senang di salafi banyak teman. Ya, senang di salafi banyak acara. Ya, banyak acara pertemuannya, banyak teman ngopinya dan lain sebagainya. Di situ dia suka menjadi salafi. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang seperti ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu kalau kena fitnah, fitnahnya itu bukan fitnah apa? Fitnah pergaulannya dia. Ketika dia punya masalah dengan teman kopinya, punya masalah dengan teman safarnya atau lain sebagainya, itu hilang, itu gak ada, hilang udah, nggak pernah kelihatan. Kenapa? Karena awal dia mengenal suka kepada dakwah karena apa? Karena sering ngumpul-ngumpulnya, asik pokoknya di salafi, asik pokoknya, temannya seru-seruan. Iya, bukan itu yang membuat seseorang itu senang. Dia senang ketika dia intima kepada sunnah Rasulullah, karena dalamnya ada ilmu yang akan memberikan penerang dalam kehidupannya, ilmu yang akan bisa memperbaiki akhlaknya, ilmu yang akan bisa menanamkan rasa takut dia kepada Allah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faidah seseorang mengintimakan dirinya kepada salafi.
Ya bukan juga untuk sarana dagangan. Ya ini kalau saya di sini apa saja saya jual laku. Buku habis barang. Laku semua karena banyak orang. Mohon maaf saya ngomong bahasa Aceh ya. Jadi apa yang saya jual itu laku semua di sini. Pokoknya apa saja kita jual laku. Iya. Nah di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah terbukti kita seorang pengikut salaf ataukah tidak? Bukan pengikut salaf. Dari mana keseriusan kita dalam belajar? Lanjut, Ustaz Farad. قال رحمه الله ونحن إنما جعلنا العلم بداية الأصول لأن السبل كثيرة وكلها سبل متاهات إلا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب lanjut. قال ولا سبيل إلى سلوك سبيل السنة إلا بالعلم الذي يكشف الحقائق وينير الطريق ولذلك قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أي قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فقوله على بصيرة أي على برهان وحجة وهما العلم النافع. يقول الإمام أحمد رحمه الله الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. طيب. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Kata beliau, wa nahnu innama ja'alna ilma bidayatal usul. Hanya saja kami menjadikan ilmu ya sebagai bidayatul usul, asal dari da'watus salafiyah itu sendiri. Kenapa? Lianna subula katsirah. Karena jalan-jalan itu cukuplah sangat banyak. Dan semua jalan-jalan tersebut adalah jalan yang menyimpang, jalan yang keliru, kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak terkoceh, tidak tertipu, kita tidak tersamarkan kepada kita mana jalannya Rasulullah dan mana yang bukan jalannya Rasulullah. Karena setiap jalan-jalan tersebut mereka juga akan mendatangkan ayat Al-Quran, mereka juga mendatangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mendatangkan kaidah-kaidah para ulama untuk menyeru kesesatan mereka. Terbayang nggak antum orang-orang liberal ya mereka menghalalkan riba hari ini ya itu pakai kaidah-kaidah usul yang disebutkan oleh para ulama. Ketika mereka mendatangkan ayat ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan yang namanya jual beli dan Allah mengharamkan yang namanya riba. Ayat ini adalah ayat yang umum, diinginkan dengannya al-khusus. Lafdul am yurad bihil khusus. Ayatnya umum, bahwasanya Allah mengharamkan segala bentuk riba, kita terima. Tetapi yang diinginkan di sini adalah pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi ayat ini berlakunya haramnya riba ya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di zaman kita sekarang, maslahat manusia itu cukuplah banyak dan beraneka ragam. Manusia harus naik haji, manusia harus berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ada maslahat untuk dibukanya perdagangan dan bisnis, dan ini semuanya tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik kecuali apa? Dilegalkan yang namanya riba. Ya, bukankah Islam datang untuk memberikan maslahat untuk harta manusia? Ya, itu hal yang akan mereka sampaikan. Dia datangkan ayat, dia datangkan prinsip atau kaidah-kaidah dari ulama. Nah, kita yang nggak punya ilmu, ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, nggak semangat untuk menuntut ilmu, nggak mengerti kaidah-kaidah ini. Oh ya juga ya. Iya, ini satu jalan saya sebutkan. Begitu juga jalan-jalan yang lainnya. Orang-orang khawarij seperti yang sering saya sampaikan di kajian. Iya, dari sisi zuhud mereka luar biasa zuhudnya. Dari sisi ibadahnya kalah ibadahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mendatangi orang-orang khawarij dalam keadaan wajah mereka pucat pada waktu itu karena banyaknya sholat malam dan banyaknya mereka berpuasa. Kemudian mereka berkata, wahai Abdullah bin Abbas, engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara pakaian engkau adalah pakaian orang-orang pakaian ahli dunia.
Karena beliau memakai pakaian yang indah, pakaian yang bagus, sementara mereka pakaian yang lusuh. Ya, karena dunia ini merupakan sesuatu yang hina, karena yang mereka harapkan adalah Allah, yang mereka harapkan adalah surganya Allah. Kira-kira ayyuhal hadirun wal hadirat, ketika kita melihat ibadahnya mereka, melihat zuhudnya mereka, melihat mereka dunia itu sekedarnya, kita hidup di zaman itu, kira-kira kita berada di barisannya Abdullah ibn Abbas atau di barisannya orang Khawarij? Kira-kira kita akan terkecoh dengan banyaknya ibadah mereka. Kita akan terkecoh dengan suhudnya mereka dengan dunia ini. Begitu juga Ibnu Abi Duat. Kenapa Ibnu Abi Duat bisa memberikan pengaruh kepada 3 khalifah sekaligus pada waktu itu? Imam Ahmad yang menghafal 1 juta hadis Rasulullah, yang dikenal dengan keilmuannya, bisa disesatkan. Ya, bisa dipenjara, bisa disiksa. Kenapa? Apa kelebihannya Ibnu Abi Duat ini? Ibnu Abi Duat ini seorang qadhi, dan dia orang yang sangat super dermawan. Apa saja kebutuhan muslimin, ya kalau dia mampu akan dia berikan oleh dia. Dan dia memiliki kalimat yang sangat santun. Kalau berbicara santun, kalau berbicara sangat beretika, beradab. Inilah yang memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat pada waktu itu, kepada Ibnu Abi Duat. Iya, yang dipasang dengan Ibnu Duat bukan model orang kayak kita. Yang dipasang dengan Imam Ahmad loh. Antum tahu gimana Imam Ahmad ya? Dari sisi ilmu, dari sisi wara', dari sisi zuhud. Dipasang dengan Imam Ahmad, khalifah pada waktu itu lebih terpengaruh dengan Ibnu Abi Duat. Lah kira-kira ilmu seperti kita hari ini, ayo rahimani rahimakumullah, as'alukum billah, kita akan lebih ikut Imam Ahmad atau ikut Ibnu Abi Duat? Ikut siapa kira-kira? Itulah. Karena kita menilai ilmu itu, ya pokoknya kalau dia ceritanya dongeng, nggak pakai Quran hadis, sudah ini nggak benar. Mereka menyampaikan ayat, mereka menyampaikan hadis, mereka punya mahfudhat, punya hafalan-hafalan, mereka juga punya kaidah-kaidah yang mereka sampaikan dari kaidahnya ulama. Makanya disebutkan oleh Syekh di sini, ayyuhal ikhwah, jalan-jalan itu sungguhlah sangat banyak. Iya, dan jalan-jalan tersebut mereka memiliki ilmu Al-Quran dan Sunnah juga. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Kasyfus Syubhat, bahwasannya ahlul batil di sisi mereka memiliki kutub, mereka memiliki hujjah, tetapi hujjah mereka adalah hujjah yang lemah, dan itu akan bisa diketahui ketika orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka berupa senjata, yaitu ilmu itu sendiri. Tapi kalau mereka nggak punya ilmu, nggak semangat untuk belajar, cuman senangnya cuman penisbatan diri kepada salaf, ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, ketika disampaikan hal-hal yang seperti ini, dia akan tersyubhati. Nah kemudian nanti sampaikan, dia buat video, ya saya itu dulu di Salafi, 20 tahun saya di Salafi, tobat Salafi tobat, ya menyimpang itu Salafi ini begini. Ya gimana ente 20 tahun di Salafi belajarnya nggak pernah? Kitab Ushul Salasah nggak tamat, kitab Aqidah Wasithiyah nggak tamat, kitab Risalah Tanmuriyah nggak pernah dibaca, kitab Aqidah Tahawiyah nggak pernah dipelajari, kitab-kitab akidah nggak paham, cuman nisbat diri kepada Salafi. Kebetulan memang 20 tahun pakaiannya pakaian yang biasanya teman-teman kajian, ya flyer-flyernya teman-temannya juga teman-teman kajian semuanya di akun Facebooknya, tapi belajarnya nggak pernah. Ya ini ada Ustadz Salafi 20 tahun sudah tobat dari Salafi, yang lain kapan mau tobat? Padahal orang ini nggak dikenal sebagai seorang penuntut ilmu, nggak dikenal mempelajari buku-buku para ulama dari jenjang-jenjang yang kita maklumi. Bisa difahami ya ikhwah? Sehingga inilah hal yang perlu untuk kita bekali diri kita ilmu. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu yang lurus, ikutilah jalan yang satu tersebut, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena dengan kalian mengikuti jalan yang banyak akan memisahkan kalian dari jalan yang satu. Tapi saya baca sedikit lagi, wala sabila ila sulukus sabil sunnah ila bil ilm, sehingga tidak ada jalan untuk seseorang berjalan di atas sunnah Rasulullah kecuali dengan ilmu agama. Sehingga dengan ilmu itu akan terbuka haqaik, dengan ilmu itu akan menerangkan kepada kita mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil. Oleh karena itu Allah mengatakan, qul hadhihi sabili, katakanlah sesungguhnya yang merupakan jalanku. Qul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, ini adalah jalanku yang aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, dan aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan juga Allah mengatakan, dan firman Allah di sini, ala basiratin ay ala burhanin wa hujjatin,
di atas burhan dan di atas hujjah, dan keduanya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan annasu annas ila ta'allumil ilmi, manusia kepada ilmu itu lebih dibutuhkan dari makan dan minum. Dikarenakan seseorang membutuhkan makan dan minum itu sehari cukup sekali atau 2 kali saja. Tetapi hajat mereka kepada ilmu agama sebanyak mana mereka bernafas. Bisa difahami para hadirin dan hadirat? Baik, wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, zakal khairan atas materinya, masya Allah sangat berbobot sekali, dan itu sangat menampol ya kita semua lah di sini yang mendengarkan kajian antum. Plak gitu Ustaz, masya Allah. Ya kita juga plak juga. Teman-teman yang ada di Zoom, silakan angkat tangan jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan. Dan maupun teman-teman yang ada di aula mungkin Ustadz bisa bertanya langsung Ustadz ya. Taib. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menambahkan ketakwaan dan keistiqomahan kepada Ustadz, amin ya rabbal alamin, di atas manhaj yang hak ini. Ini bertanya, bolehkah kita sebagai tulab menyampaikan firqah-firqah sesat seperti Khawarij, Jahmiyah, Syiah kepada teman yang baru hijrah, dan menukil perkataan ustadz atau ulama yang terpercaya atau hadis-hadis tentang kesesatan mereka? Taib, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kebenaran itu harus disampaikan. Taib, namun sebuah perkara yang hak ketika tidak diletakkan pada tempatnya, terkadang dia tidak akan menjadi baik. Ini kaidah yang perlu untuk kita ketahui. Mencela tuhan-tuhan yang disembah selain Allah adalah jihad kepada Allah. Tetapi ketika kita mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, itu akan memberikan mudarat yang lebih besar, maka disitulah kita harus menghenti sesaat. Tentunya orang-orang yang berhijrah itu orangnya modelnya macam-macam. Jadi tidak ada kaidah tertentu, kamu jangan sampaikan ya tentang kesesatan mereka. Enggak, tidak ada kaidah tertentu. Tetapi kita melihat bagaimana kondisi dan keadaan orang tersebut. Bisa difahami. Namun secara kaidah umum, ketika Rasulullah SAW beliau datang ke kota Madinah, hijrah, kita ketahui di kota Madinah itu banyak orang-orang Yahudi, ya banyak orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat. Dan kalimat yang pertama diucapkan oleh Nabi SAW dari mulut beliau, sebagaimana dikhabarkan oleh Abdullah bin Salam, Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya afsyus salam, sebarkan salam, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan, dan tambunglah silaturahmi, dan salatlah kamu di malam hari dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Manusia sedang tertidur, engkau akan masuk dalam surga dalam keadaan apa? Engkau selamat. Taib. Nah di sini teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, konten yang disampaikan oleh Nabi SAW pada waktu itu sesuatu yang terkadang sifatnya adalah yang disepakati semua, siapapun manusia. Ya, ketika kita berbicara menyebarkan salam, hal yang baik atau tidak? Hal yang baik. Ketika kita menyampaikan memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, jangankan dari kalangan Islam, dari luar Islam itu sendiri, ini adalah amalan yang baik. Bisa difahami? Nah, ketika kita melihat hal-hal yang seperti ini yang perlu kita kedepankan agar indah sunnah itu di matanya. Makanya kalau kita dari fase-fase Mekah, para hadirin dan hadirat, Nabi kita Muhammad SAW yang ditanamkan waktu itulah kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Itu ditanamkan. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya yang pertama kali turun kepada kita adalah halal dan haram, haramnya zina, haramnya khamar, haramnya ini, mungkin seseorang tidak akan meninggalkan ya khamar tersebut. Demikian kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka perlu melihat kondisi dan keadaan. Ya, perlu melihat kondisi dan keadaan orang yang akan kita sampaikan itu, sehingga jangan terkesan nanti ketika dia awal belajar, yang pertama dia tahu sesat ini, sesat. Jangan sampai terkesan seperti itu. Tetapi kita menyampaikan hal-hal yang memang itu bisa ya dia fahami, karena kata Umar bin Khattab, berbicaralah dengan manusia dengan hal-hal yang bisa mereka tangkap, karena ketika hal-hal yang mereka tidak bisa tangkap itu terkadang akan bisa memberikan fitnah. Bisa difahami ya? Jadi tidak ada ketentuan khusus jangan sampaikan hal ini, sembunyikan, nggak ada. Cuman kita lihat bagaimana kondisi orang-orang yang sedang kita dakwahi. Ada orang mungkin dia berhijrah dari tadinya adalah dari aliran sesat dan lain sebagainya, ya sudah kita terangkan. Ada orang memang awam sama sekali nggak ngerti dia apapun. Ya ini kan nggak cocok kita kata, oh itu jamaah tabligh gini, khawarij gini, kan bingung dia. Ada orang memang dalam pergerakan. Intinya lihat kondisi dan keadaan orang itu sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib Ustaz, ada pertanyaan di sini Ustaz, boleh dibaca Ustaz? Taib, nah silakan.
Taib, ini dari Fulan di Denpasar. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara kita menilai seorang dai itu berdiri di atas dakwah salafiyah yang kita bisa belajar ilmu darinya? Taib, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, satu hal yang perlu untuk kita ketahui di sini, seseorang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diikat dengan radio ataukah tidak diikat dengan televisi. Itu yang perlu untuk digarisbawahi. Ya, pokoknya siapa yang mengisi di radio ini udah, siapa yang enggak mengisi di radio ini begini dan begini. Itu tidak menjadi al-wala dan baroknya kita. Taib. Ya, begitu juga ustadz yang berhak diambil ilmunya yang ada YouTube-nya. Kalau yang nggak ada YouTube nggak berhak diambil ilmunya. Iya, apalagi yang YouTube-nya penontonnya cuma 2 orang, 3 orang. Ayo ikhwat, tidak ada di kalangan para ulama salaf kita terdahulu menjadikan ya rekomendasi dari orang awam itu sebagai apa? Acuan untuk kita ambil ilmu darinya. Nah, viewer yang ada di YouTube penontonnya 1 juta orang atau sekian puluh ribu orang, sekian ratus ribu orang. Kira-kira siapa yang nonton? Orang awam kan? Ya, orang awam nggak? Apakah Syekh Shalih Fauzan like video kita? Hah? Kalau seorang alim merekomendasi kita, yaitu baru orang dianggap sebagai orang yang istilahnya pantas untuk kita mengambil ilmu. Intinya, ya kita tidak menjadikan ini sebagai acuan. Bisa difahami karena banyak di sana para ustadz, para guru-guru yang bisa saja mereka lebih bertakwa, bisa saja mereka lebih punya ilmu, mereka lebih ikhlas dan sebagainya, tapi mereka tidak punya media sosial. Sehingga jangan dijadikan media sosial itu sebagai acuan boleh diambil ataukah tidak diambil ilmunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya tentunya kita bertanya kepada orang-orang yang bisa kita tanyai. Ya, dan ini thariqah daripada thariqahnya orang-orang terdahulu. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu berguru dengan seorang pendeta yang baik pada waktu itu sebelum beliau mengenal Islam, dan ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikomentari oleh Rasulullah. Ini menunjukkan pembenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Wahai guruku, siapa yang ku bisa ambil ilmu setelah meninggal engkau?" Kemudian beliau mendatangi pendeta yang kedua. Ketika pendeta kedua ini akan meninggal, beliau bertanya lagi, "Wahai guruku, siapa yang ku bisa ambil ilmu setelah meninggal engkau?" Ya, ditunjuki si fulan. Kemudian ketika pendeta yang terakhir beliau datangi, pendeta tersebut ditanyai, "Wahai guruku, siapa yang ku bisa ambil ilmu setelah meninggal dirimu?" Gurunya berkata, "Tidak ada lagi satupun pendeta yang berjalan seperti jalanku dan kedua sahabatku." Ini metode. Ya, sehingga kita tanya kepada orang yang kita percayai, apakah boleh saya mengambil ilmu dari orang ini ataukah tidak boleh? Ini bukan sesuatu yang tabu, ini bukan sesuatu hal yang ekstrim. Toh dalam urusan dunia saja, ini saya kan dipinjemin uang sama si fulan, telepon, boleh saya kasih pinjam uang ke dia? Sering nggak kita tanya? Kenapa dalam masalah uang yang hanya 1 juta kita tanya ke sana dan kemari, yang itu cuma urusan dunia, kenapa dalam urusan akhirat dianggap sebagai ekstrim? Karena salah dalam memilih guru, ini akan memberikan dampak yang jelek kepada dunia dan agama seseorang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib Ustadz, boleh bertanya lagi Ustadz? Ada pertanyaan masuk Ustadz. Taib. Dari Abu Rafif di Denpasar. Ustadz, mohon penjelasan mengenai takalluf atau membebani diri di luar kemampuan. Taib, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi prinsip dari dakwah dari jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jalannya para salafnya kita. Ketika itu ada seorang badui mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, apabila aku menghalalkan apa yang Allah halalkan dan aku mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan aku salat 5 waktu, apakah aku akan masuk dalam surga?" Ya sudah, kamu masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak takaluf kan? Gimana secara saya bisa masuk surga? Salat 5 waktu, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga ketika datang dari asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengatakan, "Wa hum a'maqa ilman wa abarra quluban wa aqalluha takallufan." Mereka para sahabat adalah orang yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikit takallufnya, dan yang paling baik hatinya. Ini jalannya mereka. Oleh karena itu dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan akhlak, mereka selalu berada di jalan tengah. Ketika ada di antara mereka yang misalnya terlalu berlebih-lebihan, ada seorang sahabat yang tidak mau menikah, ingin fokus dengan ibadah, ada seorang sahabat ingin terus-menerus berpuasa, ada seorang sahabat yang ingin sholat malam, ditegur oleh Nabi.
Iya, saya berpuasa, saya berbuka, saya sholat malam, saya tidur, saya beribadah, saya nikah. Diajarkan apa? Tidak membebani diri, tidak takalluf. Ya, begitu juga dalam urusan dunia. Ada perkara dunia yang harus kau cari, ada rezeki yang harus engkau cari, mengharap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dalam masalah akidah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir, tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang mereka membebani diri mereka sebagaimana orang-orang yang membebani hari ini. Bagaimana bentuk pembebanan orang hari ini? Ini di Indonesia siang, di sana malam, nanti di sana malam lagi, di sana malam lagi. Nanti Allah turun-turun terus, capeklah Allah. Naudzubillah. Ini namanya takalluf. Ini namanya membebani diri. Ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengar dari Nabi, ya udah mereka imani, mereka sampaikan kepada orang lain, Allah turun di sepertiga dunia, di sepertiga malam ke langit dunia. Udah, titik sampai di situ. Ketika Rasulullah membacakan kepada mereka Ar-Rahmanu ala arsyistawa, apakah mereka membahas seperti orang yang membahas hari ini? Kalau seandainya Allah beristiwa di atas arasy, nanti arasy yang lebih besar, Allah lebih butuh kepada arasy. Nah, di mana Allah sebelum Allah menciptakan arasy, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cukup mengimani karena mereka sadar, saya sebagai manusia ada hal-hal yang saya tidak bisa mencerna dengan akal saya kecuali menerima apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita berbicara sisi takalluf, tentunya dalam semua aspek kehidupan ya teman-teman semuanya, dari sisi akidah, dari sisi akhlak, dari sisi ibadah dan seterusnya. Bisa difahami, maka di situ kita akan mendapatkan mereka selalu berada di jalan tengah. 6. Taib Ustaz, masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz, boleh? Taib, boleh. Kemudian kita tutup ya. 6 Ustaz, insyaallah terakhir. Taib, barakallahu fiik Ustaz wa ahsanallahu ilaik. Izin bertanya Ustaz berkaitan tema kajian. Apa beda makna salaf, salafi dan salafiyun Ustaz? Taib, as-salaf yaitu artinya adalah pendahulu. Yang mendahului kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laki khairun salaf. Saya adalah sebaik-baik salaf kepada kalian. Sebaik-baik salaf untuk kalian. Itu sebaik-baik pendahulu untuk kalian. Adapun as-salafi, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang menisbatkan diri kepada salaf. Adapun as-salafiyun adalah jamak mudzakkar salimnya, yaitu orang-orang yang mereka menisbatkan diri kepada salaf. Namun yang paling terpenting ayyuhal ikhwah, ya kita tidak fokus dengan lafaz salaf dalam arti kata penisbahan, tetapi kita lebih fokus untuk mempelajari manhaj salaf itu sendiri dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bisa difahami. Dan kalau kita mendapatkan di sana ada sebagian ulama mengatakan nggak ada salafi, itu sebenarnya bukan mereka mengingkari manhaj salaf, enggak. Bukan mereka mengingkari salaf, tetapi terkadang penggunaan salafi ini oleh sebagian orang penuntut ilmu yang tidak mengerti tentang manhaj salaf mengkotak-kotakkan muslimin, bukan untuk membedakan antara hak dengan batil. Apalagi ada istilah-istilah, dan ini istilah perlu untuk saya tekankan dan perlu untuk kita semuanya nggak membiasakan lagi dengan hal seperti ini. Dia sudah ikhwah, dia sudah akhwat. Syahada, dia ikhwan kita atau enggak, akhwat kita atau enggak. Dia sudah jadi ikhwan, dia sudah jadi akhwat. Ini apa-apaan nih kalimat-kalimat hizbiyah seperti ini? Ini sebenarnya bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh ikhwan muslimin. Ikhwan kita. Kalau jamaah tabligh, karkun. Karkun atau bukan karkun? Oh, bukan karkun. Ikhwan atau bukan? Bukan ikhwan. Ini bukan istilah kita. Dan di Arab Saudi sendiri atau di Yaman saya nggak pernah mendengar istilah-istilah seperti ini. Mereka mengatakan multazim dengan sunnah. Ya, orang yang mereka mencinta penuntut ilmu, itu bahasa yang sering mereka gunakan. Ya, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang beriman itu mereka bersaudara. Siapa di sini? Apakah maksudnya ikhwah di sesama penuntut ilmu yang menisbatkan dirinya kepada salafiyin? Kalau bukan salafiyin itu bukan saudara kita, ya LDI dong kita namanya. Jadi orang-orang khawarij seperti ini mengkafirkan muslimin. Siapa saja mengucapkan asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mereka saudara kita muslimin. Ada hak kewajiban yang harus kita tunaikan kepada mereka. Ketika ada hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sempit mereka menyimpang dari sunnah Rasulullah, maka kita menyikapinya sejauh mana dia menyimpang dari sunnah. Adapun mereka adalah saudara kita, ikhwan kita enggak. Berarti kalau nggak ngaji sama kita bukan ikhwan kita. Kalau ikhwan kita terus siapa mereka? Bukankah orang yang beriman semua saudara kita?
Ya, dari sisi bahasa juga salah. Dia sudah jadi akhwat. Dari lahir dia memang perempuan. Kenapa yang ditanya sudah jadi akhwat? Jadi akhwat maksudnya sudah jadi kumpulan. Pertama, akhwat itu adalah jamak perempuan, jamak kumpulan yang banyak yang dewasa. Faham? Jadi bahasanya kita tanya gini, kita artikan. Dia sudah jadi perempuan dewasa yang banyak. Itulah bahasanya. Nggak ketawa tuh orang Arab dengarnya. Udah jadi ikhwan. Apa tuh maksudnya? Nggak paham orang Arab, kan memang nggak dikenal hal yang seperti ini di negeri para ulama. Jadi kalimat-kalimat seperti ini ayo ikhwah dijauhi. Apalagi dalam ceramah ayyuhas salafiyun. Ya akhi, kita ingin mengajak seluruh muslimin. Lebih baik kita mengatakan saudara-saudaraku muslimin, saudara-saudara muslimat. Lebih ya Pak? Oh saya bukan salafi, saya nggak dipanggil di sini. Jadi terkadang kalimat-kalimat seperti inilah yang diingkari oleh para ulama, dan mereka tidak mengingkari manhaj salaf itu sendiri, karena itu sesuatu yang telah datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dijauhi ikhwan kita, akhwat kita sudah jadi ikhwan, sudah jadi akhwat dan lain sebagainya. Ini kalimat-kalimat hizbiyah yang harus kita tinggalkan. Bisa difahami? Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita bisa tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.